البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Al-Haditsus Sabi' wa Situn ba'da arba'imi'ah 467. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Beliau adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Bukhari al-Musnadi. Karena beliau ulama Bukhara, sekarang Uzbekistan ya. Beliau dikatakan Musnadi karena yang pertama kali menulis kitab Musnad di belakang Sungai Jaihun. Oh, jauh sekali memang. Sungai Jaihun sangat sejuk, lebih dekat ke kutub utara memang. Makanya kalau di kemuncak musim sejuk dia boleh dilewati pasukan berkuda, tebal sekali esnya itu. Afgan. Kalau ya mungkin istilahnya kalau beliaunya di sini, beliaunya sendiri, beliau Bukhara. Cuma Sungai Jaihun memang panjang kan, berbagai negara. Baik. Katanya Uzbekistan. Teman anak yang tentara Uzbekistan bilang Bukhara tempat kami, memang ada kota Bukhara, kota tua. Baik. Bukhari. Iya betul. Nah, ini gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Muhammad. Bukhari Ajam ya. Betul, Ajam. Baik. Qala haddatsana Wahab bin Jarir. Wahab ibnu Jarir beliau adalah Basri. Kunyahnya Allah al-Musta'an, terlupakan ya, agak lupa. Allah al-Musta'an. Kemudian Siqah. Qala hadatsana Abi, ayahnya adalah Jarir bin Hazim, Abu Nadr, Jarir bin Hazim. Wahab bin Jarir Abdul Abbas. Wahab bin Jarir beliau Abdul Abbas Al-Basri. Ayahnya Jarir bin Hazim Abu Nadr juga Basri. Siqah. Qala sami'tu Ya'la bin Hakim. Ya'la bin Hakim beliau tidak dikenal kunyahnya. Dalam Tahdhibut Tahdhib tidak disebutkan kunyahnya itu. Baik. Beliau Basri juga kalau tidak salah, karena terlupakan ya. An Ikrimah. Nah, Ikrimah beliau Abu Abdillah Ikrimah al-Barbari, tidak diketahui ayahnya. Ini hamba sahaya. Jadi ketika Ibnu Abbas sedang jadi qadhi di Basrah, sebagian sahabat menghadiahkan hamba sahaya ini, Ikrimah. Negro. Ya, negro, tak dikenal ayahnya siapa. Memang mungkin ya sekitar hamba, diambil dari mana tak diketahui. Tapi alhamdulillah cuma Ibnu Abbas dibebaskan untuk jadi muridnya, diajari dan seterusnya. Negro para sahabat Ikrimah Bilal ya. Iya, ada juga misalkan siapa lagi, Usamah bin Zaid, misalkan Wahsy dan seterusnya. Betul. Karena ibunya negro juga. Ibunya siapa berarti? Ummu Aiman. Dan sejumlah wanita yang lain juga. Ummu Syarik yang dari negro ya, yang bukan dari Arab. Kalau tak salah. Ummu Syarik yang Arab jelas bukan negro ini. Indonesia tak ada. Masih jahiliyah sangat mungkin ya. Masih jahil afwan. Saking semangatnya Ibnu Abbas mendidik hamba sahaya ini, mungkin masih agak kecil waktu itu, diikat kakinya. Ikrimah cerita, Ibnu Abbas sering mengikat kaki saya lalu menyampaikan hadis pada saya, mengajari saya. Ya biasa kadang anak-anak kan awal-awal mungkin masih degil-degil, perlu diikat. Lama-lama betul-betul jadi ulama. Lama-lama jadi baik. Jadi pakar tafsir, pakar hadis, pakar yang lain-lain, Ikrimah, pakar fikih, tabi'in, dari kalangan tabi'in, Ikrimah. Tayyib, Ani bin Abbas, Abdul Abbas. Tayyib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam situasi sakitnya beliau. Kata Al-Hafidz, hadis Ibni Abbas menjelaskan hadis yang sebelumnya, hadis Abi Sa'id. Jadi keluar dari biliknya di dalam situasi sakit yang
di akhir hayat beliau itu. Dikatakan di sini alladzi mata fih, yang mana beliau mati, nantinya mati dengan sebab sakit tadi. Dohirnya fi di sini fi sababiyah, fihi disebabkan oleh sakitnya itu. Racun tuh. Iya, karena Yahudi yang busuk itu, naudzubillah, Yahudian. Baik. Asiban, dalam keadaan beliau mengikat ra'sahu, mengikat kepalanya. Asib, dikatakan asib karena tali itu atau kain itu mengelilingi kepala. Asib. Bikhirqah, dengan secarik kain. Ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim kalau tak salah, dibahas oleh beliau di dalam kitab Zadul Ma'ad dalam masalah apa itu Tibbun Nabawi. Ini termasuk cara pengobatan. Kalau kepala pening, kepala sakit, dengan diikat itu akan meredakan sakitnya, membantu, mungkin apa istilahnya, membantu otak kecil untuk mengendalikan keseimbangan dan seterusnya. Ya, dikuatkan dengan cara diikat. Jelas memang ada hikmahnya dan itu ma'ruf. Bahkan kalau kita kepala sakit, kita pijit-pijit, kita urut pun ada hikmahnya, membantu untuk menguatkan kepala, menguatkan peredaran darah dan seterusnya, sel-sel, menguatkan syaraf-syaraf. Maka ini semua bermanfaat cara-cara ini tadi. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Ini menunjukkan di selain khutbah Jumat, maka khutbah sambil duduk itu boleh, tidak masalah. Dan dalil banyak sekali menunjukkan Nabi mengajar di atas mimbar sambil duduk. Sebagaimana sebab dibuatnya mimbar itu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi muttafaqun alaih. Memang asalnya Nabi dibuatkan mimbar agar beliau duduk itu bagikan beliau berdiri. Adapun ketika berdiri, itu dalam situasi khusus. Kenapa? Tongkat yang panjang itu ada. Itu di hadis di Sahihul Musnad punya Imam Al-Wati'i, Nabi bersandar kepada tongkat. Lihat apa yang boleh dipakai. Sesuai keperluan. Masjid itu mudah-mudahan bukan tongkat besar, panjang. Sesuai keperluan. Kalau perlu panjang, perlu secukupnya. Jadi tidak perlu lah kalau kita ni tak pakai tongkat. Tapi masa itu pernah pakai tongkat. Ya, itu sunnah. Cuma masalah panjang pendeknya sesuai keperluan, tak masalah. Tombak nanti kena luka berdarah. Disunahkan, tapi ya jangan pakai tombak ya. Apalagi pakai pedang laser tak ya. Pedang laser untuk apa? Baik. Nah, sunahnya pakai tongkat, walaupun mungkin kita tak perlu, tapi ini kata para ulama hikmahnya biar tangan kita tak banyak gerak atau apa, pegang baik-baik, tenang. Terkadang Nabi memakai kaus, memakai apa? Busur panah. Mungkin tak ada kayu atau apa, ada busur panah untuk dipegang. Baik. Jadi apa yang ada dipakai. Baik. Nah, di sini Nabi duduk. Fahamidallaha wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, selanjutnya beliau mengatakan innahu laisa minan nasi ahad. Sesungguhnya tidak ada dari umat manusia satu orang pun amanna, yang paling berjasa atau yang lebih berjasa alayya terhadapku fi nafsihi wa malih, dalam dirinya dan hartanya, min Abi Bakrin ibni Abi Quhafah, daripada Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah, yaitu bin Utsman. Namanya emang Abdullah bin Utsman ya. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Tayyib. At-Taimi Al-Qurashi. Nah, hadis ini telah dilengkapi dengan hadis sebelumnya, yaitu sebelumnya Nabi bercerita masalah ada hamba yang diberi pilihan di sisi Allah ataukah milih dunia, lalu dia milih di sisi Allah, kemudian Abu Bakar menangis, baru kemudian Rasulullah melarang Abu Bakar menangis, kemudian baru Nabi menyebutkan ini. Ini menunjukkan yaitu jasa di masa susah itu paling diingat. Setelah masa-masa kemenangan banyak orang sedekah, jelas itu bagus. Tapi yang paling berjasa, yang paling diingat, paling bermanfaat adalah yang dalam situasi paling susah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi paling ingat itu. Bahkan apa? Hijrah pun menyertai Nabi dan seterusnya. Hartanya pun semuanya dikorbankan untuk Nabi. Makanya Nabi paling mengingat itu. Walaupun semua sahabat ada jasanya.
Dan ini menunjukkan boleh memuji orang di hadapannya jika tidak dikhawatirkan orangnya jadi berfitnah. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalila, seandainya aku mengambil kekasih dari umat manusia, latakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya memang Abu Bakar lah yang paling layak menjadi pengganti Nabi, karena dia yang paling dikasihi oleh Nabi dan paling berjasa di dalam perjuangan Nabi, layak untuk dimuliakan menjadi pengganti Nabi. Makanya dipanggil apa? Khalifah, yaitu pengganti. Khalifah kan artinya menggantikan. Nah, dia dipanggil Khalifatur Rasul di dalam hadis-hadis itu ya. Khalifah itu khalil ya. Khalil artinya kekasih. Khalil itu sebenarnya adalah lebih tinggi daripada Habib. Habib sekedar orang dicintai. Nabi cinta pada kaum mukminin. Tapi yang sampai tingkat Khalil, untuk Nabi tidak mengambil Khalil, karena Nabi sudah jadi Khalilnya Allah Ta'ala. Allah cinta pada orang beriman. Tapi untuk sampai tingkat Khalil hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad saja. Seandainya Nabi mengambil manusia sebagai Khalil, Nabi memilih apa? Mengambil Abu Bakar, menunjukkan memang beliaulah nomor satu. Walakin khullatul Islami afdal, tetapi kecintaan dalam Islam lebih utama. Dalam riwayat yang lain, ukhuwatul Islam, yaitu persaudaraan dalam Islam. Ya, untuk masalah khullah, Nabi hanya apa? Khullahnya dengan Allah. Tetapi dengan Abu Bakar yaitu apa? Ada persaudaraan dalam Islam, kecintaan dalam Islam. Adapun para sahabat boleh mengatakan Khalili sallallahu alaihi wasallam, tak masalah. Mereka mengambil Nabi sebagai kekasih mereka. Baik. Kemudian suddu anni kulla khawkhatin fil masjid, tutuplah dariku, yaitu dari masjid ini, dari Masjid Nabawi ini, semua khawkhah. Khawkhah adalah lorong, yaitu jalan kecil di antara rumah-rumah. Fi hadzal masjid, dalam masjid ini. Karena banyak orang yang rumahnya dekat-dekat situ, mereka membuat jalan kecil ke masjid untuk biar cepat. Dan masing-masing ada semacam apa? Semacam pintu ke Masjid Nabawi. Karena Nabi menyuruh untuk jalan-jalan itu ditutup, lorong-lorong itu pintunya juga ditutup semua. Ghaira khawkhati Abi Bakar, selain lorong Abu Bakar, biar dia kalau ingin ke masjid cepat, karena dialah yang diisyaratkan sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tak ada fasiliti khusus. Abu Bakar ada. Ini isyarat memang beliau adalah sebagai khalifahnya Nabi setelah wafatnya beliau. Adakah lorong itu ditutup atas arahan Nabi ataupun hanya sekadar isyarat Nabi? Baik, kata Al-Hafidh, yaitu jelas kalau untuk kepentingan antar rumah itu bebas, tapi yang untuk masuk ke masjid tak boleh. Hanya Abu Bakar yang boleh. Jadi yang lain-lain dibuat dinding, yang ada buat pintu-pintu kecil ditutup semua dengan perintah Nabi ini, kecuali pintunya Abu Bakar. Untuk Umar kata nanti kalau ada Nabi berlaku, Umar layak kan? Umar. Kenapa? Kalau ada Nabi sesuatu. Betul. Umar akan tetapkan. Betul. Seandainya ada kenabian setelah saya, niscaya Umar lah dia. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Tapi tak ada Nabi setelahku. Baik. Memang keutamaan Umar banyak sekali. Tapi jelas apa? Abu Bakar lebih tinggi lagi. Lebih layak untuk mendapatkan itu. Memang ada keutamaan khusus Umar itu. Sahabat-sahabat Nabi pun mati dibunuh. Iya banyak. Betul ya. Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Iya betul. Mati syahid. Keutamaannya disempurnakan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Cuma Abu Bakar saja Abu Bakar yang hadis tentang beliau diracun hatinya dhaif. Jadi dohirnya sakit biasa. Ini hukumnya apa? Apa itu? Untuk lubang kecil, apa? Ya, kesimpulannya adalah semuanya disuruh ditutup kecuali lubangnya Abu Bakar, yaitu apa? Jalan khusus. Makanya yang di masjid-masjid atau seperti ini boleh untuk apa? Untuk jalannya imam. Atau di Yaman biasa jalannya imam. Yang lain-lain ikut jalan biasa, ikut pintu yang biasa. Tapi jangan banyak macam ni kan.
kalau satu boleh buat tak boleh kan? Kenapa? Dia kalau berkontak, maksudnya ada sahabat-sahabat yang dibuat Dulu, iya. Sebelum itu, iya banyak yang buat jalur Ali pun ada, kata Al-Hafidz Ali punya beberapa sahabat yang rumahnya dekat punya. Biar senang ke masjid, niatnya baik. Tapi kemudian Nabi suruh tutup kecuali yang calon imam berikutnya. Luas ke Masjid Nabawi. Empat segi. Mungkin sudah diluaskan sedikit atau bagaimana mungkin, tapi sedikit aja. Anda lihat di buku akhbar Madinah, Anda lihat di situ ukurannya disebutkan memang tak seberapa luas, tapi ya cukup untuk sahabat yang di Madinah yang sering kumpul situ cukup. Ada setiap waktu itu penuh orang sholat. Betul. Baik. Yang mulai di masjid kan. Memang betul. bagi harta zakat apa? Ya, betul. Bukan solat saja. Dikumpulkan di situ harta zakat. Mudah-mudahan mahkamah. Betul. Memang jadi pusat pemerintahan di situ di waktu itu. Nanti Pusat. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.